Sekarang gue lagi ada di boothnya Gigabyte pada Computex 2026 dan gue pengen kasih kabar yang sangat-sangat baik buat kalian. Karena kabar baiknya ialah laptop dari Gigabyte akan segera masuk ke Indonesia resmi. Ya, udah dikonfirmasi akan masuk ke Indonesia. Laptop apa aja yang bakalan masuk ke Indonesia yang menarik-menarik, gue bakalan bahas di liputan Computex 2026 kali ini. Yang pertama itu ada seri Gigabyte Gaming. Gigabyte Gaming ini ada seri A16 polos dan juga ada A16 Pro. Yang Intel itu pakai Core 7 prosesor 200 series dengan RTX 50 series, entah itu 5050 atau 5060. Yang 5080 dan 5070 belum tentu masuk ke Indonesia. Tapi overall ini harusnya laptop bisa bersaing juga dengan level-levelnya top gaming. Menariknya adalah kali ini Gigabyte tuh laptopnya itu desainnya bukan dari ODM lagi. Ini udah fully betul-betul 100% didesain oleh Gigabyte sendiri. Sebetulnya ada juga di belakang yang versi A18 itu adalah laptop yang ukurannya 18 inch. Kalau yang A16 itu adalah versi yang ukurannya itu 16 inch ya. Atau ya sekitar 15,6 lebih lah. Cuman beda aspek rasionya aja. Di sini untuk layar udah menggunakan panel IPS 165 Hz dengan 100% sRGB walaupun dia itu kelasnya yang paling bawah dari semua line up laptop gaming keluaran Gigabyte. Yang menarik sebetulnya ada di belakang gua nih. Ayo kita lihat. Yang menarik itu laptop yang satu ini, yaitu adalah seri Aero dari Gigabyte. Tepatnya adalah Aero X16. Aero X16 ini kenapa menarik? Yang pertama itu, gua tuh salah fokus langsung sama GPU-nya. Karena biasanya RTX 5070 yang ada di laptop, itu biasanya memiliki VRAM dengan kapasitas 8 GB. Alias sebetulnya secara spesifikasi pun yang nggak beda jauh jadinya sama RTX 5060-nya. Tapi RTX 5070 yang ada di Aero X16 ini, dia tuh menggunakan VRAM 12 GB. Sehingga kita bisa melihat potensi sesungguhnya dari GPU RTX 5070 laptop itu seperti apa. Selain itu, dia juga udah menggunakan AMD Ryzen AI 400 series. Kalau di sini sampelnya pakai AI 9 465 ya. Menurut gua sebagai seri Aero yang perlu dikompromikan ya, itu ada di bagian layarnya sih. Walaupun layarnya itu udah menggunakan panel IPS 2,5K 165 Hz 100% sRGB, tapi menurut gua harusnya seri Aero itu dikasih layar OLED dengan 100% DCI P3 karena biasanya target dari seri Aero itu harusnya untuk kreator-kreator. Tapi kalau misalkan kalian mau laptop dengan panel OLED, sebetulnya ada juga di seri Aorusnya. Pada seri Aorus ini ada namanya Aorus Master. Jadi ini mirip-mirip kayak seri flagship kalau di motherboardnya ya, Aorus Master itu. Ada Aorus Master 16. Jadi mayoritas laptop gaming keluaran Gigabyte itu berukuran 16 inch. Nah, untuk seri Aorus Master itu kalian bakalan mendapatkan layar dengan panel OLED kali ini. Untuk spesifikasinya pun ini paling gila karena dia menggunakan CPU X3D dari AMD, yaitu AMD Ryzen 9 9955 X3D ya. Ini ibaratnya kayak 9950 X3D tapi ditaruh di dalam laptop. Sementara untuk GPU-nya itu bakalan ada dua varian. Ada yang menggunakan RTX 5080, ada juga yang menggunakan RTX 5090 laptop GPU. Untuk memorinya sendiri, sampel yang ada di sini sih ada di 32 GB. Tapi asumsi gua harusnya bakalan ada juga yang menggunakan memori dengan opsi 64 GB. Kira-kira kalau masuk Indonesia itu bakalan jadi berapa ya harganya untuk versi Aorus Master ini? Karena info-infonya juga untuk seri Aorus Master itu bakalan dimasukin ke Indonesia. Hampir semua line up-nya sih Gigabyte Gaming dimasukin, Aero dimasukin, dan Aorus Master juga dimasukin. Dan kalau nggak salah bakalan menyusul juga untuk seri Eagle-nya. Ada juga seri Eagle untuk laptop dari Gigabyte. Sebetulnya positioningnya ini agak deket-deketan banget dengan Gigabyte Gaming. Dia pakai Ryzen 5 di sini ya dengan RTX 4050. Jadi harusnya sih berarti di bawah dari Gigabyte Gaming ya. Layarnya itu 16 inch juga, menggunakan IPS level tapi udah 100% sRGB. Nah, untuk Ryzen 5-nya ini masih belum tahu sih dia pakai Ryzen 5 apa. Kita coba cek aja langsung di sini. Oh, dia pakai 7533HS untuk prosesornya. Jadi prosesornya juga nggak bisa dibilang ini prosesor yang baru-baru banget. Jadi gua rasa ini bisa menjadi solusi laptop gaming murah dari Gigabyte harusnya. Karena dia pakai 4050. Prosesornya juga bukan prosesor yang lama-lama, bukan prosesor yang terbilang baru. Tapi memorinya kalau di sini sih udah 32 GB ya. Dan harusnya ini memorinya masih tetap bisa di-upgrade sih. Beratnya 2,2 kg, tapi yang menariknya dia tuh bisa 180 derajat kayak gini. Ini laptop masih cukup kelihatan proper loh. Dan engselnya juga
bisa dibuka sama satu tangan. Walaupun ini laptop bisa dikategorikan yang paling murah dari semua line up yang dikeluarkan oleh Gigabyte. Kira-kira kalau misalkan Gigabyte masuk ke Indonesia secara resmi untuk laptop, kalian bakal tertarik atau enggak? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.